Halo semua, 100K di sini dan ini adalah alur cerita film Ryuzo and His Seven Henchmen. Film ini menceritakan tentang mantan bos Yakuza yang bernama Ryuzo. Karena sudah tua, kini Ryuzo menjadi sobat pengangguran dan tinggal bersama anak laki-lakinya Ryuhei, cucunya Kosuke, dan istrinya. Saya nggak tahu namanya siapa, panggil saja Mawar Borak. Ceritanya meskipun sudah lama tidak menekuni dunia Yakuza, setiap pagi Ryuzo selalu bermain pedang-pedangan kayu sambil teriak, "My trip, my adventure!" Tentu saja itu membuat Ryuhei kesel karena kelakuannya. Ditambah lagi tatonya yang identik dengan Yakuza itu bikin nama baik Ryuhei jelek kalau dilihat tetangga. Meskipun kesel, setiap hari si Ryuhei ini selalu ngasih uang jajan untuk bapaknya. Suatu ketika Ryuzo mendapat telepon kaget dari penipu yang mengaku sebagai teman kerja si Ryuhei. Penipu itu bilang bahwa Ryuhei nggak sengaja menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen dan harus menggantinya. Kalau enggak, dia bakal dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo kepalanya pusing dan bingung setelah mendapat panggilan telepon itu dan akhirnya ia membawa barang berharga miliknya lalu dia berangkat COD dengan penipu itu di tempat yang udah ditentukan. Setelah sampai di tempat COD, tampak seorang pria wibu culun yang menyapa Ryuzo. Pria wibu ini mengaku bahwa ia disuruh bos Ryuhei untuk mengambil uang yang dihilangkan Ryuhei. Akhirnya mereka pun duduk dan berbincang-bincang di tengah taman. Karena Ryuzo pengangguran gak ada uang, si Ryuzo cuma membawa barang-barang kesayangannya seperti gesper kulit dan koleksi uang kuno miliknya. Di tengah perbincangannya, tiba-tiba datang kakek tua dan menyapa Ryuzo. Kakek tua ini adalah adik seperguruan Ryuzo sewaktu masih menjadi Yakuza yang bernama Maza. Ryuzo kemudian menceritakan alasannya kenapa ia menemui pria wibu itu. Tentu saja Maza mencium bau-bau penipu dari pria wibu itu dan kemudian ingin menjotos wajahnya. Ryuzo yang tahu dia akan ditipu langsung mengambil pisau dan menakut-nakuti pria wibu itu dengan pura-pura memotong jarinya. Setelah melihat tingkah laku kakek-kakek barbar ini, pria wibu itu pun kabur ketakutan. Ryuzo dan Maza menghabiskan waktu reuninya dengan berjalan-jalan di pusat kota. Mereka nggak sengaja ketemu dengan adik seperguruan lainnya yang bernama Mokichi. Mokichi sedang digebukin sama berandalan muda. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan menunjukkan tato yakuzanya. Namun si pemuda itu bukannya takut malah menghinanya. Belum sempat jotos-jotosan, tiba-tiba mereka dibubarkan oleh seorang polisi senior yang bernama Murakami. Kebetulan lagi patroli kawasan PPKM itu. Ternyata Murakami ini adalah polisi yang sering menangkap Ryuzo waktu muda dulu. Mereka akhirnya reunian dan ngobrol bareng di dalam restoran. Dia bercerita bahwa gerombolan anak muda berandal itu tadi adalah anak buah dari gangster baru yang bernama Keihin dan meminta Ryuzo untuk tidak bikin onar lagi dengan mereka. Tapi si Ryuzo bodoh amat dengan omongannya Murakami. Dia malah berencana membangkitkan keluarga Yakuzanya lagi dengan mengundang semua teman-teman Yakuzanya dulu. Dia mulai mengirim surat satu persatu pada mereka semua, berharap masih ada yang mau bergabung dengan keluarga Yakuzanya lagi. Sesudah sampai di rumah sepulang kerja, Ryuhei kaget saat teman-teman ayahnya berkumpul lagi dengan mabuk-mabukan. Tentu saja Ryuhei marah dan menyuruh ayahnya mengusir teman-temannya. Ia berpikir bahwa sekelompok tua barbar ini akan bikin ulah lagi. Ryuzo malu karena dimarahin anaknya depan teman-teman Yakuzanya dan memutuskan untuk minggat dari rumah kemudian menginap di rumah Maza. Keesokan harinya satu persatu teman Yakuzanya mulai berdatangan. Dimulai dari Pak Takanori yang terkenal suka mengiris leher musuhnya dengan pisau cukur. Dan kayaknya sekarang udah gak jago lagi deh karena waktu cukuran sendiri aja malah mukanya yang terluka. Disusul dengan Pak De Hideo yang berjalan pelan-pelan karena punya penyakit jantung. Pak De Hideo dikenal karena akurasi skill melempar pakunya yang selalu tepat sasaran. Tak lama kemudian seorang pria tua yang menggunakan tongkat terlihat mendekat ke arah mereka. Pria itu kemudian mengeluarkan pedang dari tongkatnya dan menunjukkan keahliannya, yang ternyata cuma mau mengambil otis rokok di depannya. Pria tua itu bernama Pak Lee Ichizo.
yang dulu pas zaman masih muda doyan membantai kelompok yakuza lain dengan pedang kesayangannya. Dan yang terakhir adalah Lee Mak, pria tua mesum yang selalu dandan layaknya rocker era 80-an dan kemana-mana selalu bawa pistol buat nakut-nakutin orang. Akhirnya setelah mereka semua berkumpul, Ryusho memulai misinya dengan mendatangi salah satu properti milik Keihin. Namun lokasi tersebut tampaknya dijaga oleh anggota geng yang kemudian berniat mengusir Ryusho dan kawan-kawan. 3 orang anggota Keihin sempat meremehkan Ryusho dan kawan-kawan, tapi tanpa basa-basi, Lee Mak langsung mengeluarkan pistol dan langsung menembak ke arah mereka. Tentu saja mereka terkejut karena beneran ditembak dan akhirnya melarikan diri. 7 orang pria tua itu merayakan kemenangan pertama mereka di restoran. Sudah puluhan tahun mereka nggak pernah bikin onar. Dan setelah kejadian di siang hari tadi, mereka merasa lebih hidup. Ryusho bilang kepada mereka semua bahwa ia ingin menghidupkan kembali keluarga yakuzanya lagi dan membangun reputasi secara perlahan. Keenam orang lainnya itu setuju dengan rencana Ryusho dan mereka pun mengadakan tradisi ritual untuk pembukaan kelompok barunya. Keesokan harinya saat lagi santai-santai, ada seorang sales yang mampir ke rumahnya Masha. Sales Yakult ini tiba-tiba masuk dan menawarkan produk yang dijualnya. Pada awalnya sales ini berbasa-basi dengan Masha dan memberinya hadiah sebuah filter keran air yang katanya bagus untuk menyaring air kotor di rumahnya. Tapi karena S3 marketing, pria ini menyuruh Masha untuk membeli kasur gulung yang dijual perusahaannya. Sales ini sedikit memaksa supaya Masha mau membeli produk miliknya. Ternyata kamar Masha dipenuhi oleh anggota yakuza yang pada akhirnya menyuruh sales itu untuk memberi kasur gulung itu secara gratis. Melihat sekelompok pria tua yang penuh tato, tentu saja sales itu kabur. Dan begitu nyampe di kantor, dia dimarahin sama bosnya. Dan ternyata bosnya ini adalah ketua gangster Keihin, bos dari penipu telepon dan anak muda berandal yang pernah berurusan dengan Ryusho sebelumnya. Sementara itu Ryusho dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya perlahan, dimulai dengan patroli di area sekitaran mereka. Di situ mereka nggak sengaja melihat seorang pria yang bernama Tokunaga sedang turun dari mobil mewahnya tapi kok berdandan kayak gembel dan tiba-tiba naik kursi roda. Pria itu terlihat menggedor-gedor pintu orang dan menagih sejumlah uang. Tentu saja Ryusho jadi penasaran, kemudian dia mengancam akan mengajarnya karena berani menagih hutang di wilayah kekuasaannya. Tokunaga ketakutan dan memohon kepada Ryusho untuk mengampuninya dengan imbalan akan mengajari sebuah trik penagihan uang yang paling gampang dan tanpa korban jiwa. Akhirnya Masha yang menjadi tumbal. Ia ditandani layaknya gembel dan mencoba menagih hutang kepada seorang wanita dengan cara memelas agar hati wanita itu luluh dan membayar hutangnya. Namun ternyata wanita itu lagi kesusahan karena suaminya lagi mengidap penyakit kanker yang sangat parah. Karena kasihan, Ryusho malah memberi wanita itu uang dan memberinya waktu sampai bulan depan. Dia kemudian mengajar Tokunaga karena telah menyuruhnya menagih uang kepada wanita yang kesusahan tadi. Dan menanyakan siapa bos perusahaan tempat dia bekerja. Ryusho terkejut saat tahu kalau Tokunaga ini adalah anggota geng Keihin dan ia memutuskan untuk menemui bosnya langsung. Akhirnya Ryusho dan 6 lainnya berhadapan langsung dengan Nishi, ketua geng Keihin yang selama ini bikin onar dengan dia. Namun Nishi lebih cerdas, ternyata ia sudah menelepon polisi duluan agar datang ke kantornya. Untungnya yang datang adalah Murakami, polisi tua yang sudah lama dikenal oleh Ryusho. Dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryusho dengan memberinya peringatan terakhir, supaya nggak bikin onar lagi. Tapi Ryusho lagi-lagi nggak mendengarkan peringatan Murakami dan malah melanjutkan patrolinya. Ia gak sengaja melihat sekelompok orang yang lagi demo di depan kantor perusahaan.
Di situ ia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu lagi memimpin demonstrasi tersebut. Ryuzo berniat membantu kawan lamanya itu. Jadi dia diam-diam meminjam mobil Ryue yang kemudian dipasangi stiker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya manajer perusahaan itu masa bodoh dengan para pendemo. Tapi setelah mobil Ryuzo datang, dia jadi panik dan takut kalau demo ini bakal jadi tambah heboh. Dia langsung menyuruh karyawannya untuk menyuruh mobil demo itu pergi dengan memberinya uang. Tapi ternyata karyawan tersebut adalah si Ryue. Ryuzo kaget bukan main setelah tahu kalau perusahaan ini adalah tempat anaknya bekerja. Dan dia lebih kaget lagi saat Tokunaga berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Ternyata manajer Ryue menyewa gangster Keihin untuk membubarkan para demonstran. Karena Ryuzo nggak mau anaknya berurusan dengan gangster Keihin, dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. Dan begitu sampai ke basecamp Keihin, dia ditabok sama bosnya karena lagi-lagi berurusan dengan Ryuzo dan kawan-kawan. Karena berhasil membubarkan para pendemo tadi, Ryuzo akhirnya mendapat bayaran yang digunakan untuk bersenang-senang dengan 7 orang sahabatnya. Di momen inilah mereka bisa menikmati kebersamaan susah dan senang bareng seperti dulu sewaktu muda. Sementara itu Nichi sudah kesel banget karena Ryuzo dan kawan-kawannya itu selalu mencampuri urusan mereka. Dia mempunyai ide untuk menculik cucu perempuannya Mogichi, Yuriko, yang kebetulan pacarnya adalah anggota geng Keihin. Namun karena ikatan cintanya yang kuat seperti Mbak Andin dan Mas Aldebaran, pria itu gak tega untuk menculik Yuriko dan malah mendatangi Mogichi untuk memberitahukan bahwa dia disuruh menculik cucunya oleh Nichi. Tentu saja Mogichi mengamuk dan memutuskan untuk menghabisi Nichi tanpa memberitahu Ryuzo terlebih dahulu. Dia menyamar menjadi master chef dan sembunyi di dalam toilet, menunggu Nichi masuk ke situ, namun ternyata Mogichi salah server. Toilet itu adalah toilet perempuan dan tentu saja para Hyungers berteriak ketakutan. Akhirnya dia tertangkap dan dipukul tongkat baseball sampai meninggoy. Ryuzo dan 6 orang lainnya merasa terpukul atas tewasnya satu sahabat mereka. Mereka nggak terima karena kelompok Keihin membunuh Mogichi dan bersumpah akan membalas dendam kepada Nichi. Akhirnya mereka bersiap-siap perang dengan kelompok Keihin. Yatsu dan Takanori punya ide gila. Mereka berdua berniat mencuri sebuah pesawat yang nantinya akan ditabrakkan ke gedung perusahaan Keihin. Sementara itu, Ryuzo dan 4 orang lainnya OTW menuju kantor Nichi dengan naik mobil. Tapi entah mengapa ia juga membawa mayat Mogichi bersamanya. Masha terlihat ketakutan karena duduk di samping mayat Mogichi. Yasu dan Takanori berhasil mencuri pesawat. Namun ketika dalam perjalanan menuju gedung Keihin, Yasu melihat kapal Indo-Amerika dan dipaksa mendarat secepat mungkin. Sedangkan Ryuzo dan 4 orang lainnya menyerbu dan mengacak-ngacak kantor Nichi. Ternyata alasan sebenarnya kenapa Ryuzo membawa mayat Mogichi adalah berniat menggunakannya sebagai tameng. Dan benar, idenya terbukti efektif. Mayat Mogichi berhasil menahan tembakan Nichi berkali-kali. Ichishon mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan skillnya, dan sedikit membacok mayat Mogichi tepat di wajahnya. Sedangkan Pak De Hideo melempar paku tembel bannya. Tapi karena matanya yang katarak, paku itu malah nancap ke kepalanya Mogichi. Melihat kebarbaran sekelompok pria tua itu, Nichi memilih untuk kabur. Tentu saja Ryuzo mengejar mereka dan memutuskan untuk membegal sebuah bis. Kemanapun Nichi pergi, bis itu mengikutinya, gak peduli masuk pasar sayur yang sedang dipenuhi orang jualan. Nichi dan anak buahnya panik saat di depannya sudah tidak ada jalan lagi alias buntu. Setelah mau putar balik, bis Ryuzo langsung menabraknya. Nichi mencoba meminta maaf, namun Ryuzo bodoh amat dan terus-terusan mengajar mereka semua. Kemudian Murakami datang dengan membawa pasukan polisi. Dia sekarang punya cukup bukti untuk memenjarakan Nichi karena telah membunuh Mogichi.
Sedangkan Ryuso dan lainnya juga ditangkap karena sudah bikin onar di jalanan tadi. Namun dia menganggap misinya sudah selesai dan segala kekacauan yang diperbuatnya tidak sia-sia. Sekian video 100k kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. And so see you again.